Mari kita buka kebaktian ini dengan menyanyikan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Saat teduh, Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 27, Kasih Allah. Pujian nomor 27, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus putranya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan untuk orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa.
Allah Bapa kami di surga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus sekaligus tata anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berbaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putramu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Kita akan membacanya secara bertanggapan hingga 2 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Mari kita mulai membacanya. Tentang perkawinan, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau dia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya sebaiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan
supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Sama-sama. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Amin. Untuk menanggapi bacaan yang sudah kita bacakan bersama-sama, mari kita menyanyikan pujian nomor 74, Oh ku cinta Yesus. Pujian nomor 74, Oh ku cinta Yesus. Ada nama yang ku gemar, yang patut dipuji, indah benar suaranya, nama yang terindah. Oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, karena ia cintaku. Nama yang menyatakan kasih, yang tebus dosaku. Ia pun curahkan darahnya, menyelamatkanku. Oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, karena ia cintaku. Nama yang nyatakan rahmat, menghibur jantungku. Ia menanggung sengsaraku dan semua bebanku. Oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, karena ia cintaku. Saudara-saudari, mari kita lihat ayat hafalan yang terdapat di buletin yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 31. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali dan kita akan mencoba menghafalkannya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Efesus pasal 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Efesus pasal 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki dan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kita coba hafalkan, saya akan memberi waktu untuk kita semua. Mari kita coba hafalkan tanpa melihat teks di buletin. 3, 2, 1. Efesus pasal 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga dua-duanya itu menjadi satu daging. Sekali lagi kita coba menghafalkannya. 1, 2, 3. Efesus pasal 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Selanjutnya warta gereja. Untuk yang bertugas dapat melihat jadwalnya minggu depan. Warta gereja yang pertama, pelajaran pengetahuan dasar Alkitab sudah dimulai. Untuk saudara-saudari yang mau dibaptis dewasa dan reafirmasi iman, silakan mendaftarkan diri. Yang kedua, seminar gereja tentang mengapa gerakan karismatik bukan berasal dari Allah akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober nanti, dimulai jam 3 sore. Dengan pembicara PI Joshua Yok. Harap kita doakan dan dapat hadiri. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Veronica. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 124, Yesus bayar semua. Pujian nomor 124, Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Di depan tatanya sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, jantungku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaan.
dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak-Mu yang uangnya berasal dari orang tua mereka. Supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan, ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak, silakan menuju tempat sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PI Zakaria dengan tema rancangan Allah untuk pernikahan dan kesendirian. Pada hambanya kami persilahkan. Selamat petang Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bisa kembali lagi berhari Sabat. Khususnya saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa sumber hikmat kami yang akan membantu kami untuk mengerti firman-Mu. Kami datang lagi kepadamu ya Bapa dengan rasa syukur karena kami bisa berkebaktian. Bahkan di pertengahan kebaktian ini kami bisa bersama-sama belajar firman-Mu. Tolong kami semua yang serba keterbatasan dan ketidakmampuan agar kami sama-sama bisa mengerti firman-Mu yang begitu dalam dan begitu sempurna ini. Dan kiranya Engkau juga tolong hamba-Mu yang sangat terbatas ini, sehingga firman-Mu yang tidak terbatas bisa dijelaskan dengan sederhana dan bisa menjadi berkat untuk kami semua. Kami juga mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita akan membahas sebuah tema, rancangan Allah terhadap pernikahan, kesendirian, dan kesendirian. Seperti kita sudah pelajari sejak kita mempelajari kitab 1 Korintus, gereja di Korintus punya banyak sekali masalah. Dan masalah demi masalah kita sudah pelajari. Dan ada beberapa masalah yang timbul dari diri sendiri, maksudnya dari lingkungan sendiri, di gereja, dan dari lingkungan masyarakat di Korintus. Dan ada beberapa hal yang dibahas oleh Rasul Paulus. Ini adalah cara Rasul Paulus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan kita bisa tahu bahwa dari ayat 1, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Artinya, anggota gereja di Korintus telah menuliskan banyak surat kepada Rasul Paulus dan meminta Rasul Paulus untuk menjawab serangkaian permasalahan yang ada di gereja. Dan untuk itu dari pasal ke-7 kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus akan menjawab berbagai pertanyaan. Dan ini dimulai juga dengan pernikahan atau perkawinan. Dan kalau kita melihat background atau latar belakang dari masyarakat di Korintus, di bawah hukum Roma ada 4 jenis pernikahan yang diakui. Saya tidak membacakan bahasa Latinnya, tapi saya akan menjelaskan 4 pernikahan ini secara sederhana. Pertama, pernikahan seorang majikan terhadap budak. Jadi, seorang majikan bisa membeli budak dan menikahinya. Dan kalau dia sudah bosan, pada waktu tertentu dia ingin ganti, dia bisa ceraikan istrinya dan langsung menikah dengan yang lain. Dan ini pernikahan yang budak. Pernikahan kedua itu seperti pernikahan hukum adat. Kalau ada pasangan laki-laki dan perempuan sudah hidup selama 1 tahun, maka mereka bisa dianggap sebagai suami istri. Dan itu diakui oleh hukum Roma. Yang ketiga adalah ketika seorang bapak menjual anaknya kepada seseorang dan mereka menikah.
Dan ini jenis ketiga. Dan jenis keempat ini adalah dasar atau awal mula pernikahan yang kita ketahui sampai saat ini, yang dipakai di gereja-gereja. Karena di sini dari kaum bangsawan memulai pernikahan-pernikahan di mana nanti ada cincin, ada kue pernikahan, ada bunga-bunga, dan segala macam yang ada di sana dimulai dari sini. Dan mereka yang pertama kali mengadopsi ada gereja Katolik. Dan ini pernikahan bangsawan. Jadi masyarakat di Korintus sudah sangat mengerti banyak sekali jenis pernikahan dan banyak sekali jenis perceraian. Banyak sekali perceraian di sana. Sehingga ada beberapa orang yang merasa pernikahan itu tidak diperlukan. Buat apa saya menikah? Saya melihat banyak orang kawin dan cerai, kawin dan cerai. Makanya ada beberapa bahkan merasa saya tidak perlu menikah. Saya sendiri saja. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang mengatakan karena pernikahan ada hubungan suami istri. Jadi mereka bilang hubungan suami istri itu hal yang fisik. Jadi hal fisik pasti tidak rohani. Sedangkan hal yang jasmani itu suatu yang bukan fisik. Jadi mereka beranggapan lebih baik saya tidak kawin. Karena saya menghindari hubungan suami istri. Jadi bermacam-macam orang timbul di antara gereja ini sendiri. Jadi ada yang sudah menikah, sudah bercerai, ada yang kawin dan nikah lagi, kawin lagi. Dan ada yang dibilang seperti selibat. Selibat adalah seorang yang tidak mau nikah. Dan ini kadang-kadang dipakai untuk gereja Roma Katolik. Misalnya pastornya, suster-susternya tidak mau menikah. Nah, salah satu ayat pendukungnya ini. Dia bilang, oh bagus untuk tidak nikah. Karena nanti di perikop selanjutnya kalau kita melihat minggu depan akan dijelaskan tentang perawan yang harus memusatkan diri kepada Tuhan, makanya nggak perlu nikah. Nah, tapi ini salah ya, salah kaprah. Kenapa? Nanti kita akan pelajari salah kaprah. Karena nanti di surat yang lain Rasul Paulus bilang ada orang yang memaksa orang supaya tidak menikah, dan itu ada dosa. Ya, mari kita akan pelajari. Nah, secara garis besar sebenarnya kita bisa menjawab dua aspek, dua hal ini ya. Pertama, menikah atau tidak menikah. Kedua, cerai atau tidak cerai. Dan ini diberikan kepada 4 golongan. Ya, ayat ini memberikan 4 golongan. Pertama, golongan untuk pertanyaan menikah atau tidak menikah di ayat 1 sampai 9. Kita akan mulai secara sederhana saja karena kalau kita melihat konteksnya ini sendiri, ini adalah konteks seksual. Ya, hubungan suami istri. Tapi kita akan mengambil prinsipnya supaya bisa diterima untuk setiap kita. Nah, kita mulai dari pertama, menikah atau tidak menikah. Untuk golongan pertama, untuk yang tidak menikah. Apa yang Rasul Paulus kasih tahu kepada mereka? Ini bisa kita lihat di ayat 1, 2, 6 sampai 9. Saya akan bacakan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tulis kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Di sini dijelaskan baik loh kalau laki-laki itu tidak kawin. Bahasa asli katanya tidak menyentuh wanita. Tidak kawin. Baik. Jadi kata baik ini menjelaskan satu hal bukan dalam arti sempurna, tapi kasih tahu bahwa tidak melawan hukum, tidak salah dilakukan. Juga bukan berarti hal yang benar sekali, satu-satunya hal yang harus dilakukan. Karena ada 2 kata baik di dalam bahasa aslinya, dan ini kata yang menjelaskan seperti itu. Bukan baik dalam arti inilah satu-satunya yang harus kamu lakukan. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri di kitab Kejadian katakan tidak baik untuk laki-laki seorang diri saja. Bukankah begitu? Rasul Paulus bilang baik untuk seorang tidak kawin adalah baik. Apa maksudnya? Maksudnya kalau misalnya kamu merasa kamu tidak mau nikah, tidak apa-apa. Itu tidak melanggar hukum. Dan itu juga bukan dosa kalau kamu mau bilang saya tidak mau nikah. Tidak salah. Karena adalah baik. Tetapi di ayat kedua, mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki
mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri, artinya menikah. Kita sudah pelajari minggu lalu bagaimana tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan menurut pengakuan iman Westminster ada dua. Ya, pertama prokreasi. Prokreasi artinya ketika kita meneruskan keturunan. Karena Tuhan bilang, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi. Ini perintah Tuhan, amanat Tuhan. Makanya dikatakan suami istri tujuan pernikahan prokreasi untuk meneruskan keturunan. Dan di sini kita mendapatkan satu tujuan lain, yaitu proteksi. Apa itu proteksi? Terhadap percabulan. Sudah sering dibahas, percabulan berbeda dengan perzinahan. Ya, kalau perzinahan ada dalam lingkup perkawinan, misalnya suami istri berselingkuh dengan yang lain, itu sudah perzinahan. Ya, sedangkan percabulan itu di luar pernikahan. Dan kata percabulan kita dapat kata porno. Dari kata pornografi, porno aksi, dan segala macam percabulan itu masuk dalam kategori ini. Yang belum nikah sama. Makanya Rasulullah bilang, daripada kamu akan terkena bahaya dari percabulan ini, karena di situ kita sudah belajar ya minggu-minggu yang lalu bahwa di sana bagaimana situasi, bahkan situasi yang sangat buruk, di mana kuil, di mana paginya sebagai imam wanita, malamnya jadi prostitusi wanita. Jadi itu bahaya sekali loh. Setiap orang bisa datang ke sana dan menikmati hawa nafsu mereka, memuaskan hawa nafsu mereka. Makanya daripada kamu seperti itu, ada baiknya justru kamu menikah. Karena adalah sebuah proteksi untuk kamu. Makanya di ayat 6, 7 dan sampai 9 dikatakan, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, seperti Rasul Paulus yang tidak menikah. Kamu baik, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, seorang yang karunia ini dan seorang karunia yang lain. Tetapi kepada orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tidak nikah maksudnya ya, tidak kawin. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai dirinya, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jelas sekali loh alasannya. Daripada kamu bilang kamu mau sendiri aja, dan ternyata ada bahaya percabulan di mana-mana. Nah, seks di luar nikah, melakukan banyak hal-hal yang berbau porno aksi, pornografi, lebih baik kamu kawin sebagai proteksi. Tapi pernikahan di sini bukan menjamin bahwa ketika menikah orang itu sudah tidak lagi seperti itu, bukan ya. Tapi ini sebuah proteksi. Kenapa? Karena ketika suami dan istri dijadikan satu dalam satu rumah tangga, setiap orang mereka menjadi satu daging kan? Dan setiap hal harusnya tidak ada rahasia. Dan ini akan membantu seseorang untuk memproteksi diri terhadap percabulan. Kalau misalnya istri ada terus, suami ada terus di sisi, kita nggak akan pikirkan yang lain. Dan bahaya percabulan bisa dihindari, proteksi. Seperti saya ajarkan kepada anak-anak sekolah, hati-hati dengan gadget. Kalau bisa, kamu pakai gadget, nonton TikTok, nonton Instagram, di depan orang tua kamu. Biar orang tua kamu tahu kamu lihat apa. Setidaknya ada timbul rasa takut dari diri kamu loh. Wah, jangan-jangan nanti ada yang aneh-aneh keluar gitu kan. Nah, setidaknya kamu bisa proteksi diri. Fungsi apa? Supaya bisa proteksi diri. Jadi pernikahan itu adalah bentuk, ada sarana yang Tuhan izinkan supaya seseorang laki-laki maupun perempuan bisa diproteksi. Sehingga tidak terkena bahaya percabulan. Tapi sekali lagi bukan sebagai solusi ya. Bukan solusi. Ini proteksi. Karena saya pernah mendengar satu kesaksian, dia ada seorang laki-laki, dia bilang dia sangat kecanduan dengan pornografi.
Kecanduan sekali. Dia bilang, satu-satunya cara supaya saya lepas dari pornografi adalah saya nikah. Dan ternyata tidak. Tetap masih dilakukan, bahkan setelah dia nikah. Kenapa? Karena itu alasan yang salah dia menikah. Sama seperti ini. Jangan karena menikah karena kamu mau menjadikan solusi untuk hal ini, bukan. Tapi sebuah proteksi supaya kita sama-sama bisa bertanggung jawab satu dengan yang lain. Ini maksudnya. Makanya, tapi lihat, Rasul Paulus bilang, kalau kamu mau seperti aku, keadaan seperti aku, dikatakan setiap orang menerima karunia dan ada karunia yang khas. Satu karunia yang ini, yang lain karunia yang itu. Artinya gini, ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan kasih karunia seperti Rasul Paulus untuk tidak nikah. Ya. Jadi, dan jangan salah juga, pernikahan sendiri, orang yang menikah sendiri itu juga karunia. Karena karunia itu pemberian Allah. Ada orang memang Tuhan izinkan untuk menikah, untuk membawa tujuan hidup Allah di dalam hidupnya. Tujuan Allah di dalam hidupnya. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan sudah tempatkan untuk mempunyai karunia supaya dia tidak nikah. Dan orang seperti itu harus mengerti keadaannya. Jangan dipaksakan. Seperti banyak terjadi di Roma Katolik. Mereka paksakan orang jangan nikah. Banyak pastor-pastornya tidak nikah. Tapi kita lihat banyak terjadi sodomi anak-anak kecil dengan laki homoseksual. Kenapa? Karena mereka dipaksakan, mereka nggak punya karunia untuk tidak nikah dan hawa nafsu mereka masih ada, cuman karena tuntutan agama katanya, jadi mereka tidak nikah. Sedangkan karunia, Tuhan kasih karunia kepada seseorang untuk tidak nikah. Dan untuk orang-orang seperti ini, kita harus berdoa. Mungkin ya, di antara kita ada yang memang Tuhan ingin izinkan untuk tidak nikah. Tapi untuk apa? Nah, perikop selanjutnya akan dijelaskan. Ada setidaknya dari sini ada 3 golongan orang yang tidak menikah. Satu, di sini katanya yang tidak kawin. Kedua, janda. Dan ketiga ada di bagian di ayat 25, gadis atau perawan. Di sini sebenarnya terjemahannya perawan. Jadi ada 3 jenis golongan. Nanti kita lihat seperti di ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran, orang yang tidak beristri memusatkan perhatian kepada perkara Tuhan, bagaimana ia berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatian kepada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatian terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis yang memusatkan perhatian mereka kepada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusingkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Lihat, dikasih tahu, jika ada orang yang memang Tuhan izinkan sendiri tidak menikah, ada tujuan mulia, supaya fokus kepada perkara dunia. Bukan karena alasan lain, karena banyak alasan lain mereka tidak nikah. Saya mau meniti karir sampai punya jabatan paling tinggi. Saya mau cari kekayaan. Saya benci pernikahan. Saya tidak suka pernikahan. Itu bukan alasan orang tidak menikah. Alasan orang tidak menikah adalah harus mempusatkan diri kepada perkara Tuhan. Dan itu akan dijelaskan minggu yang akan datang. Saya hanya singgung sedikit untuk orang yang tidak menikah. Lalu bagaimana yang menikah? Di ayat 3-5. Kalau kita lihat, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, untuk yang menikah, ada 3 hal yang dijelaskan oleh Rasul Paulus.
Secara prinsip, ada 3 hal ini adalah ketika seseorang menikah, pertama, orang yang menikah harus saling memenuhi kewajiban. Seperti di ayat 3, hendaklah suami memenuhi kewajibannya kepada istri, istri juga memenuhi kewajibannya terhadap suami. Sederhananya seperti ini. Setiap kita, laki-laki atau perempuan, suami atau istri, nanti yang belum nikah, suami atau istri, punya peran masing-masing. Punya kewajiban masing-masing terhadap pasangannya. Ada kewajibannya. Dan kewajiban ini kita bisa lihat di ayat-ayat lain. Karena Rasul Paulus sedang tidak membahas teologi perkawinan secara seluruh, tapi hanya menjawab pertanyaan. Makanya dia kasih tahu bahwa harus memenuhi kewajiban masing-masing. Dikatakan di Alkitab bahwa istri harus tunduk kepada suami. Itu kewajiban dari istri dan itu hak dari suami. Harus penuhi. Seperti suami harus mengasihi istri, bahkan menganggap istri sebagai kaum yang lebih lemah. Suami punya kewajiban untuk melihat istri seperti itu dan saling melihat kewajibannya dan tidak bisa saling menuntut. Karena di sini kata kita menjelaskan ya, semuanya berdua, kedua belah pihak harus saling memenuhi kewajiban. Kewajibannya apa? Kita bisa lihat di ayat-ayat lain, tapi sederhananya adalah peran Allah yang Tuhan kasih kepada suami dan istri. Apa kewajibannya? Yang kedua, secara prinsip kita bisa melihat di ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Oke, dalam konteks sebenarnya ini ada hubungan suami istri. Tapi secara prinsip kita bisa melihat bahwa suami dan istri setelah menikah, dikatakan di ayat hafal kita, keduanya menjadi satu daging. Artinya suami dan istri, tubuh suami milik istri, tubuh istri itu milik suami. Kalau kita saling memiliki, sederhananya adalah kita akan menjaga milik kita. Bukankah begitu? Dan ini prinsipnya. Kalau kita melihat istri kita lagi sakit, bagaimana suami harus berespon? Karena tubuh istri kamu, itu tubuh kamu juga, milik kamu. Jadi harusnya jangan izinkan atau jaga istri jangan sampai sakit. Sebaliknya, jangan biarkan suaminya juga sakit. Harus saling menjaga. Misalnya, ada seorang yang bilang, oh, istri saya sering bilang, jangan makan banyak manis-manis. Kalau secara ego bilang, saya suka manis-manis. Tapi karena sebagai rasa kasih, dia bilang, jangan. Kenapa? Karena bisa merusak tubuh kalau kebanyakan. Kenapa? Karena itu maksudnya saling menjaga. Kalau dia melihat, oh jangan banyak gorengan. Sekarang istri saya kena kolesterol kan? Jangan banyak gorengan. Cegah. Kenapa? Karena tubuh istri adalah milik saya. Gimana kita bisa saling menjaga adalah karena kita tahu itu milik kita. Kalau itu bukan milik kita, mana mungkin kita jaga baik-baik kan? Karena kita tahu ini milik kita loh. Udah satu daging sama kita. Istri kita satu daging sama kita. Suami kita satu daging dengan kita. Jadi apapun yang terjadi sama istri, harus suaminya tahu. Sebaliknya, apa yang terjadi sama suami, istrinya tahu, termasuk tubuh, ya. Jadi juga di sini mendapatkan satu prinsip bahwa karena kita saling menjaga, kita juga harus saling kasih tahu, ya kan? Kasih tahu. Misalnya saya sakit, kasih tahu istri saya sakit, karena dia harus jaga saya. Jangan disembunyikan, jangan ditahan-tahan. Dan kita tahu, dan kita mengerti jelas bahwa ketika kita menyayangi sesuatu yang menjadi milik kita, kita akan peduli, walaupun kadang-kadang kesannya kita kasar, kesannya kita melarang, tapi ternyata itu untuk kebaikan. Jadi kadang-kadang kita harus lihat, kamu milik saya ada milik kamu, tubuh loh, secara spesifik tubuhnya. Jadi kita harus tahu, suami dan istri tahu tubuh masing-masing dan mengerti. Dan hal ketiga, menikah tidak boleh saling menjauhi.
Saya katakan jangan kamu saling menjauhi, artinya jangan pisah ranjang. Tidak boleh ya. Suami istri tidak boleh, dan tidak boleh pergi dalam waktu yang lama. Karena ada tiga pengecualian hal ini boleh terjadi. Kamu nggak boleh berpisah loh. Kadang-kadang ada orang berpisah tanpa alasan. Misal lagi marah, berantem, yang satu pergi kemana, yang satu pergi kemana. Berpisah tanpa alasan, itu tidak boleh. Dikatakan, jangan saling menjauhi, kecuali satu, persetujuan. Jadi sudah sama-sama setuju. Misalnya, suami bilang, oh saya ada job di kota ini gitu. Nah, istri harus tahu, oh iya, dan istri harus izinkan. Seperti itu. Jangan sampai hal ini karena kita nggak kasih tahu, nanti ada iblis yang menggodai kita. Dan hal kedua, harus fokus kepada hal rohani, karena supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi selama perpisahan itu, untuk hal rohani, misalnya kita ada hal yang sangat urgent, kita harus pergi ke sini, ke sana untuk pelayanan. Karena itu perintah Tuhan loh. Perintah Tuhan di atas perintah manusia. Ya, kewajiban kita memang sama suami atau istri. Tapi ketika Tuhan yang panggil, itu udah otoritas lebih tinggi. Jadi, kalau ada kesempatan berdoa, kesempatan yang lain, nah silakan pergi. Tapi tetap dengan persetujuan. Dan sementara waktu. Nggak boleh lama-lama. Makanya, dari ayat ini kita tahu, idealnya suami dan istri harus tinggal bersama dan harus saling jaga. Jangan sampai suami pergi malam, istri pulang pagi, nggak ketemu. Itu tidak sehat sebenarnya. Itu bukan pernikahan ideal yang diajarkan Alkitab. Suami pergi berbulan-bulan di mana istri. Makanya tapi ada persetujuan dulu ya. Persetujuan. Ada persetujuan dan diizinkan. Kenapa? Kalau tidak, ada bahaya. Resikonya apa? Iblis menggodai istri atau suami menggodai kamu. Dan ini yang bahaya. Karena banyak perceraian, perselingkuhan terjadi karena ini. Karena suami di mana, istri di mana. Suami pergi kerja keluar kota, suami selingkuh di luar kota. Istrinya di sini, suaminya kerja, dia selingkuh di kotanya. Kenapa? Karena nggak bersama, saling menjauh. Alkitab sudah kasih prinsip, kadang-kadang orang percaya tidak mau. Makanya, suami dan istri jangan sampai terpisah. Sebisa mungkin, kita sama-sama. Supaya saling menjaga. Ini cara Tuhan loh, saling menjaga, karena kita itu manusia yang penuh hawa nafsu. Jangan beri kesempatan iblis yang godain, ya kan? Kesendirian, ditinggal jauh. Nah ini yang bahaya. Makanya ayat ini bisa menjelaskan kepada kita, untuk sementara waktu enggak apa-apa. Kalau saling setuju enggak apa-apa. Yang penting saling percaya. Dan ingat, jangan memberi kesempatan iblis godain kita. Nah ini untuk masalah menikah atau tidak. Dan ini jawaban Rasul Paulus. Bagaimana dengan cerai atau tidak cerai? Karena banyak sekali perceraian di Korintus ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi ada dua golongan yang juga dituliskan oleh Rasul Paulus. Ayat 10-11, untuk orang Kristen yang menikah dengan orang Kristen, orang percaya dengan orang percaya. Sedangkan 12-16 orang percaya nikah dengan orang tidak percaya. Karena kalau kita melihat dari background 4 jenis pernikahan yang tadi kan, sangat memungkinkan ini terjadi. Terutama yang bagian kedua, orang tidak percaya. Misalnya ada anak dijual sama bapaknya, ternyata yang dijual calon suaminya itu bukan orang percaya. Bisa. Atau bisa terjadi pernikahan yang pertama budak. Nah, ada yang orang tidak percaya seperti itu. Makanya untuk menjawab pertanyaan itu, untuk orang yang percaya dulu, Rasul Paulus katakan, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan.
Jadi dijelaskan bahwa Tuhan ini yang perintahkan ya, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Sederhananya adalah Allah itu membenci perceraian. Dan kalau sesama orang percaya, jangan bercerai. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa ada dua alasan kenapa seorang bisa diizinkan bercerai. Ya, walaupun di sini katakan jangan bercerai, tapi ada dua alasan. Kalau kita melihat Markus 10, saya rasa tidak punya waktu untuk menjelaskan, tapi kalau kita ingat konteks dari Markus 10 tentang orang bertanya tentang perceraian. Kenapa Musa mengizinkan orang Israel itu bercerai? Dan Tuhan Yesus menjawab, ya, itu karena kedegilan hatinya orang Israel. Sebenarnya dari dulu Allah tidak suka dengan perceraian dan membenci perceraian, kecuali karena perzinahan. Oke, jadi alasan pertama orang bercerai, diizinkan bercerai jika salah satu pihaknya berzina. Ya, salah satu pihaknya berzina. Tapi perceraian bukan begitu berzina langsung cerai, bukan gitu ya. Karena di sini kalau kita lihat, jika ia bercerai, nanti dia harus hidup dan berdamai dengan suaminya. Artinya orang yang menjadi korban perceraian, dia nggak boleh nikah lagi loh. Kalau dia korban, kalau di sini, atau dia damai. Kenapa? Karena ada rekonsiliasi. Ingat ya, di dalam kekristenan ada rekonsiliasi. Kalau perzinahannya sudah intens, kecuali benar-benar intens, dia zina lagi, itu beda ya. Tapi kalau perzinahan yang misalnya sekali dia berzina, gara-gara kesalahan, kekhilafan, dan ternyata mereka bisa rekonsiliasi, sama-sama bisa menerima kembali, dikatakan dia harus berdamai dengan suaminya. Atau jangan nikah lagi. Ini untuk yang diselingkuhi. Nah, dikatakan lagi, perceraian alasan kedua yang seperti nanti di ayat sebelumnya, di ayat selanjutnya. Kenapa alasannya? Alasannya ketika nanti ada orang percaya, orang yang tidak percaya, maksud saya orang tidak percaya menyulitkan hidup orang percaya. Misalnya orang yang tidak percaya, misalnya seorang Kristen sudah percaya Tuhan Yesus dan dia hidup dengan orang itu, dan orang itu menyulitkan dia, misalnya dia di KDRT, tidak mau ke gereja, dan atas persetujuan lebih baik cerai. Kenapa? Karena nanti dikatakan Allah memanggil kita untuk damai sejahtera. Nah, jadi sederhananya tidak boleh menceraikan suami dan istri kecuali perzinahan. Ya. Dan ini kembali lagi ya, ini banyak kasus ya, bukan hanya satu kasus. Jadi ini prinsip ini harus dilihat dari kasus per kasus. Tapi secara sederhananya kita langsung lihat di Alkitab katakan kalau dia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Artinya tidak boleh nikah lagi dan atau damai lagi dengan suami, rekonsiliasi. Ini ya, ayat ini mengatakan seperti itu. Dan suami tidak boleh juga menceraikan istrinya. Jadi boleh cerai atau tidak? Alkitab katakan Allah tidak suka dengan perceraian. Perceraian itu adalah hal terakhir yang harus dilakukan. Dan perceraian itu akan menanggungkan konsekuensi. Karena itu namanya kedegilan hati kita. Karena saya percaya bahwa rekonsiliasi bisa ada. Karena kalau ini dikatakan dua-duanya percaya ya. Lihat ya. Di sini konteksnya dua-duanya percaya. Kalau satu orang nggak percaya, dia berselingkuh lagi, jangan-jangan memang bukan orang percaya dari awal. Kita bisa lihat. Tapi kalau misalnya orang benar percaya, orang misalnya ternyata salah, dia selingkuh, dan ternyata dia bertobat, benar-benar bertobat, dan kalau Tuhan kasih kesempatan lagi, harus damai, rekonsiliasi. Karena itu cara Tuhan. Makanya kita punya contoh bagaimana bangsa Israel. Nabi Hosea dikasih tahu suruh menikahi seorang pelacur. Dijelaskan dengan baik
Jadi ada kesempatan, karena hubungan suami istri adalah hubungan yang Tuhan kasih untuk menggambarkan hubungan kita dengan Kristus. Jadi kadang-kadang ada rekonsiliasi, mungkin masih bisa terjadi. Kalau tidak ada rekonsiliasi, kita bisa seperti yang nanti ada para penatua yang akan membantu menjelaskan masalah ini. Tapi secara prinsip seperti ini. Orang percaya sama orang percaya jangan saling menceraikan. Kecuali perzinahan, dan kecuali hal yang kedua ini untuk yang menikah dengan orang tidak percaya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuami seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, jangan ia menceraikan laki-laki itu. Sederhananya, kalau misalnya orang menikah dengan orang tidak percaya, baik suami atau istri, tapi semenjak dia jadi percaya Yesus, dia bilang, saya mau ke gereja hari Minggu, saya mau melayani. Dan suaminya nggak ada masalah, istrinya nggak ada masalah. Dia bilang, oh kamu pergilah, asal nggak usah ajak saya. Jangan diceraikan. Selama dia masih mau bersama, jangan diceraikan. Kenapa? Nanti ada alasannya. Karena di ayat 14, suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Sederhananya, kalau kita melihat gambaran besar bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, Tuhan tidak hanya fokus sama pribadi, Dia mau selamatin keluarga kita. Makanya setiap satu orang percaya di dalam rumah itu, nanti pelan-pelan semua akan bisa menjadi percaya. Sebagai suatu kesaksian, mama saya sebelum pacaran sama papa saya, dia bukan orang percaya. Walaupun dia ke gereja dulu, sempat masih kecil ke gereja, bukan orang percaya. Satu keluarga nggak ada yang percaya. Tapi sejak pacaran sama, ketemu papa saya di Jakarta, pacaran diajak ke gereja, pelan-pelan diajak ke gereja. Akhirnya, puji Tuhan, akhirnya lama-kelamaan satu keluarga jadi Kristen. Sampai kungkung saya, popo saya jadi percaya. Orang percaya karena satu. Jadi bukan hal yang mustahil buat Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita yang belum percaya. Justru Tuhan mau pakai kita supaya bisa menguduskan orang lain. Dalam arti apa? Supaya mengabarkan Injil dengan hidup kita sehingga semua orang, suami, istri, anak semua bisa percaya. Kenapa highlightnya anak? Karena kalau suami istri, satu tidak percaya, satu percaya. Yang percaya nih, karena suaminya mengizinkan, istrinya bisa bilang, saya mau ajak anak-anak ke gereja. Boleh, pasti boleh. Sebaliknya, kalau suami bilang, anak-anak tapi ke gereja, boleh. Jadi anak-anaknya punya kesempatan lebih baik lagi untuk bisa dapat mengenal Yesus. Dan pelan-pelan kita bisa lihat bahwa suami atau istri yang tidak percaya itu Tuhan bisa selamatkan loh. Makanya kalau menikah dengan orang tidak percaya, ketika kamu percaya, kamu bisa lakukan ini. Tapi ingat ya, hati-hati, jangan sampai ada orang berpikiran, oh saya ini saya percaya Yesus, tuh orang tuh nggak percaya Tuhan Yesus, saya mau bawa dia supaya dia percaya Tuhan Yesus nanti setelah nikah. Ini terjadi bahaya di sini ya. Banyak orang datang ke gereja, dia datang ke gereja karena dia mau menikah, makanya dia datang ke gereja karena gereja mau berkati dia, entah suami atau istri. Pas ditanya percaya Yesus, percaya. Kenapa? Karena dia mau menikah. Dan syarat pernikahan adalah mereka harus percaya Yesus dan dibaptis. Jadi banyak terjadi dengan alasan pernikahan mereka mau pindah agama, yang pada aslinya sebenarnya mereka bukan. Jadi jangan mencobai Tuhan ya. Jangan bilang saya nggak apa-apa nikah sama orang nggak percaya. Terutama yang single ya, masih single. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan berpikir, oh saya yang penting saya suka, dia suka saya, dan dia katanya komitmen sama saya, walaupun dia mau agama apapun nggak apa-apa. Jangan, harus orang percaya. Karena nanti dijelaskan
bagaimana kita nggak boleh menikah dengan orang yang tidak percaya. Tapi di sini kasusnya mereka sudah menikah dan mereka ada istri jadi percaya Tuhan Yesus, ada suami jadi percaya Tuhan Yesus. Apa situasi seperti itu harus apa? Apakah saya ceraikan suami saya atau tidak? Itu yang jadi masalah di sini kondisinya. Walaupun Tuhan bisa pakai orang yang tidak percaya menjadi percaya ketika ikut kita, tapi jangan cobai Tuhan. Hati-hati, malah kita kebawa sama mereka. Dan terakhir dikatakan, tetapi ayat 15, kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal ini demikian saudara atau saudari tidak terikat, tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau akan menyelamatkan suamimu, atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Sederhananya gini, bahwa kalau orang yang tidak percaya itu bilang, enggak, cerai aja, enggak usah ditahan. Nah inilah izin yang Tuhan kasih untuk seorang bercerai. Apalagi dia sudah mulai KDRT, dia udah gagal kita ke gereja, kita dianiaya, dibully, seperti itu. Nah, itu bisa menjadi satu alasan yang solid untuk diceraikan. Dan itu yang terjadi di gereja Korintus. Dan Rasul Paulus menjawab semua pertanyaan itu satu persatu. 2 hal, menikah atau tidak. Ada yang sendiri, ada yang sudah menikah, punya tugas masing-masing. Yang kedua, yang cerai atau tidak. Nah, kembali lagi ini ada prinsipnya. Ya, ini prinsip yang kita bisa dapat di sini. Dan jika Tuhan izinkan minggu depan sebenarnya ada bahasan fokus tentang seorang yang sendiri. Seperti apa seorang yang sendiri? Nanti ada perawan, gimana dia nanti suami. Banyak sekali kasus yang akan dijawab di minggu yang akan datang. Jika Tuhan izinkan akan dijelaskan. Untuk itu hari ini kita belajar 2 hal. 1, pertanyaan menikah atau tidak menikah, 2 golongan. Untuk yang sendiri, intinya pernikahan ada prokreasi dan proteksi, ya. Jadi kalau Tuhan kasih kamu karunia untuk tidak menikah, Tuhan akan tunjukkan sama kamu dan akan dipakai. Jangan dipaksa ya. Kalau memang Tuhan kasih karunia kamu jangan nikah, jangan dipaksa. Karena orang tua saya nuntut gini, orang tua saya begini, teman saya nuntut gini. Ternyata Tuhan memang kasih kamu karunia untuk tidak menikah. Jangan dipaksa. Kebalikannya, kalau Tuhan kasih karunia menikah, walaupun misalnya kamu belum menikah sampai saat ini, Tuhan pasti sediakan. Pasti, tapi waktunya aja Tuhan kapan. Karena Tuhan kasih karunia yang sama untuk yang menikah dan tidak menikah. Jadi untuk yang menikah, jangan khawatir, Tuhan sudah tetapkan siapa milik kamu nanti. Karena Tuhan tahu karunia kamu itu. Kalau tidak, mungkin Tuhan memang sengaja bertunjukkan, oh jangan nikah. Kamu mau saya pakai dengan cara yang lain. Kedua, menikah. Kita harus saling memelihara, memenuhi kewajiban. Kita harus saling menjaga. Kita jangan saling menjauhi. Dan cerai atau tidak cerai, sederhana prinsipnya perceraian hanya 2 hal yang boleh diizinkan di Alkitab, yang tercatat di Alkitab. Pertama adalah perzinahan, jika salah satu pihak berzina. Kedua, jika ada terjadi dengan misal menikah dengan orang tidak percaya dan orang tidak percaya itu mau menceraikan, apalagi sudah KDRT dan lain sebagainya, itu diizinkan untuk bercerai seperti yang diakui oleh pengakuan iman Westminster, dijelaskan seperti itu. Dan hari ini kiranya tolong kita supaya semakin mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini sehingga kami sama-sama bisa belajar firman-Mu. Tolong kami sehingga kami semakin mengerti firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai bekal kami, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah saat ini bisa melihat rancangan yang Engkau inginkan di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Kami berdoa dan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akhiri dengan bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan, pujian nomor 179. Setelah lagu ini diminta kesediaan Gembala Sidang Pendeta Peter Yoksan untuk doa berkat.
kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku. Dia menebusku korban diri, kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Jantung senangku diselamatkannya. Dahulu budak, kini ku bebas. Dia tebusku dengan darahnya. Kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Kita tetap berdiri, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya tidak tersandung dan menempatkan kamu tanpa cacat di hadapan kemuliaannya dengan sukacita yang besar. Untuk Allah satu-satunya yang bijaksana adalah kemuliaan, keagungan, kekuatan, dan kekuasaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia